Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sabdo Pangiwo. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sabdo Pangiwo. Si pengumura dewa tanpanya kambira tetap Kakinya tak menyentuh lantai, tubuhnya membungkuk tak wajar. Wajahnya hancur penuh gurat luka dan darah hitam. Matanya tak berkedip menatap Tegar. Kilat petir menyinari seisi kamar dalam sekejap. Dan setiap kilat, posisi Sita berpindah dari satu dinding ke dinding lain seperti sosok laba-laba terkutuk. Kak Sita, dia merayap di tembok, Bu. Wahyuni menjerit, tubuhnya menggigil hebat. Belum pernah ia merasa sedekat ini dengan kematian. Mbah Intan menjerit, "Jangan biarkan iblis itu menyentuh darah keturunan Argowiono." Petir menyabar lagi membuat dinding-dinding berguncang. Saat cahaya menyala kembali, Tegar berdiri di tengah kamar mencekik tubuh Sita. Tubuh Sita terangkat dari lantai dengan mudah, berontak-merontak, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Sita. "Tumbal sudah diterima, dia harus mati." Suara itu berat, serak, dan menggema seperti suara dari perut bumi. Sosok kakek itu kini seperti merasuk penuh dalam tubuh Sita. Namun Tegar tak bergeming, matanya kini merah tajam dan berani. Ia meletakkan tubuh Sita ke lantai, memecahkan kendi tanah liat yang ia bawa. Cairan pekat berwarna coklat kemerahan, entah darah atau ramuan kuno, mengalir deras di lantai. Dari kantong kecil ia mengeluarkan kuas berambut ekor kuda. Dengan tangan mantap ia mulai melukis di tubuh Sita aksara Jawa. Mantra kuno huruf demi huruf tertulis di lengan, lalu di tangan, kemudian di kedua kaki. Setiap tulisan selesai, satu bagian tubuh Sita terkulai seperti ada kekuatan yang dikunci. Makhluk itu harus berteriak dari mulut Sita, "Berhenti, aku harus habisi perempuan ini." Tapi Tegar tidak peduli, suaranya bergema seperti seorang penghukum. "Sita tidak pernah terlibat dalam perjanjian busukmu. Kau hanya alat dari mereka yang licik. Baliklah pada pengirimmu." Mata Sita menatap penuh kebencian, tapi kini penuh rasa takut. Dan saat aksara terakhir ditulis di dahinya, tubuh Sita tersentak keras. Lalu hening, napasnya kembali normal. Matanya berkedip lembut normal. Ini di mana? Wahyuni menutup mulutnya, menitikkan air mata. Itu suara Kak Sita. Namun harapan itu dipotong keras oleh Tegar. "Jangan mendekat!" Wajahnya gelap, matanya tak lagi seperti milik pria sederhana. Pak Rashid menatapnya dengan campur aduk ngeri dan kagum. "Tegar, apa yang kau lakukan?" Tegar menatapnya dalam dan penuh ancaman. "Santet tukar nyawa hanya bisa dihentikan dengan satu cara, dikembalikan pada pengirimnya. Kau bisa melakukannya." "Bisa, tapi begitu aku kembalikan, masalahnya baru akan dimulai." "Masalah apa?" tanya Wahyuni dengan suara gemetar. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tegar menoleh perlahan, tatapannya tajam, sorot matanya tidak lagi seperti pemuda polos yang mereka kenal. "Masalahnya mereka tidak akan tinggal diam. Orang-orang terdekat pengirim santet itu pasti akan membalas. Balas dendam seperti ini tidak akan selesai sampai darah dibayar dengan darah. Kalian telah menyentuh lingkungan kutukannya lebih besar dari yang kalian bayangkan. Menungso terkutuk
Tiba-tiba suara berat dan garang menggema dari arah ruangan tengah. Mereka semua terkejut dan menoleh cepat. Itu suara Masukar, tapi bukan lagi manusia biasa lagi. Tubuhnya berdiri kaku, matanya merah menyala. Urat-urat di wajahnya menonjol, mulutnya menganga lebar, seolah sedang dirasuki kekuatan purba yang jahat. Ora ono sing oleh urip. Suara itu menyusul dari Mas Harno yang kini juga dalam kondisi yang sama. Kedua pria itu seperti boneka hidup, mengangkat tangan mereka perlahan ke arah Wahyuni dan juga ibunya. Wajah mereka tanpa ekspresi selain kebencian murni. Cepat, batang kelor, perintah Mbah Inten. Pak Rasid dan Mbah Inten bergerak sigap. Mereka mengikatkan batang kelor ke lengan Masukar dan Mas Harno. Tubuh kedua pria itu bergetar hebat, seperti terbakar dari dalam. Jeritan gaib keluar dari mulut mereka. Kunci pintunya, teriak Pak Rashid. Petir menyambar dalam kilatan cahaya putih sesaat. Bayangan-bayangan terlihat di luar jendela. Orang-orang perkebunan. Tapi gerak mereka aneh. Terseret, tersentak seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mata mereka merah, mulut ternganga. Beberapa berjalan dengan kepala tertunduk namun terus bergerak maju. Gila, mereka semua kerasukan, semua pegawai. Wahyuni yang menggigil ketakutan segera mengunci semua pintu dan jendela. Tangannya gemetar saat membuka kunci. Siapa yang akan kalian sakiti sampai mengirim semuanya ke sini? Ini bukan ramukan biasa. Ini pembantaian gaib. Saya tidak tahu, kami keluarga Argawiono tidak pernah cari masalah. Kami tidak pernah. Bu Wahyuni menjerit, air matanya tumpah, suaranya histeris. Wahyuni mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan menekan nomor ayahnya. Pak, semua pegawai kerasukan. Mereka mau masuk ke rumah. Pak, di sini jangan pulang sendirian, Pak, bawa warga. Wahyuni, astaga, apa-apaan ini? Gedoran keras menggema dari segala penjuru rumah. Jendela-jendela bergetar, pintu berderak. Pegawai-pegawai kerasukan seperti dikendalikan satu jiwa jahat yang sama. Mereka tak manusiawi lagi. Di tengah kekacauan, tiba-tiba suara pelan memecah kegaduhan. Ibu. Semua menoleh dari balik pintu kamar. Sita berdiri, rambutnya kusut. Tubuhnya masih kurus dan pucat, tapi ia melepas semua alat infus dan tabung yang sebelumnya melekat padanya. Matanya kini bersih, ia tersenyum tipis. Sita, kamu sudah sadar, nak? Ibunya terisak. Sita mengangguk dan memeluk sang ibu. Pelukan itu terasa hangat. Hidup. Beberapa saat kemudian Tegar menyusul keluar. Tubuhnya letih, matanya berat, tapi wajahnya tetap santai. Ia meregangkan bahu sambil menguap kecil. Alhamdulillah kakakmu sudah pulih, Mbak, katanya pada Wahyuni dengan nada tenang. Wahyuni tak kuasa menahan tangis haru. Kakaknya selamat, ia masih hidup. Meski wajahnya pucat, tapi auranya tidak lagi gelap. Gedoran makin keras, rumah seperti akan runtuh. Tegar, jangan nyantai, mereka masih di luar. Kau bercanda. Sekarang semua pegawai kerasukan ini bukan waktu ngopi, Teg. Wahyuni panik. Tegar hanya tersenyum. Ia melihat ke sekeliling, hujan masih turun. Cahaya lampu minyak bergetar. Lalu ia melihat ke arah jam dinding. Tunggu sebentar lagi, gumamnya lirih penuh keyakinan. Wahyuni tak mengerti. Semua tidak paham maksudnya, tapi mereka terdiam menunggu. Dan tiba-tiba dari kejauhan menembus badai dan hujan deras, suara itu terdengar. Suara azan, jelas, nyaring, lirih namun menggema, seakan mengguncang langit dan bumi. Sekejap gedoran berhenti. Senyap, tak ada suara, tak ada gerakan. Orang-orang yang tadi menggedor mendadak membeku di tempat. Masukar dan Mas Harno tiba-tiba tersadar. Tubuhnya lemas namun mereka berusaha untuk tersadar. Apa yang terjadi? Masukar bingung.
Saat itu Tegar membantu membukakan batang kelor yang diikat menahan mereka dan membuka salah satu jendela. Saat itu hujan deras mulai berhenti dan mereka tidak menyadari bahwa subuh telah datang. Satu persatu pegawai perkebunan yang kerasukan tersadar. Mereka saling membantu untuk berdiri dan kembali membersihkan diri mereka. Bagaimana mereka bisa sembuh dengan sendirinya? Saya sudah bilangin, yang bisa memberi kesembuhan itu hanya Gusti Allah yang Maha Hebat, ucap Tegar pada Wahyuni. Saat itu Pak Rashid dan Mbah Inten hanya menggeleng melihat manusia seperti Tegar. Keberadaan Tegar membuka mata mereka tentang betapa lemahnya kesaktian mereka jika dibandingkan dengan seorang manusia yang bergantung pada Tuhannya. Setelah semua selesai, Tegar meminta Mas Sukar dengan paksa untuk segera memulangkannya kembali ke rumahnya. Ia terlalu lelah dengan segala yang terjadi hari itu. Namun ia meninggalkan pesan untuk Wahyuni dan keluarganya. Pengirim santet akan datang pada kalian. Tenang saja. Ia tidak akan bisa menyakiti kalian. Namun saya minta tolong satu hal. Maafkan dia. Azan maghrib baru saja berakhir, menyisakan gema lembut yang merambat pelan di antara dinding-dinding rumah kayu yang kini terasa lebih hangat setelah keluarga itu menunaikan sholat berjamaah. Wahyuni baru saja melipat mukenanya ketika suara ketukan halus terdengar dari arah pintu depan. Suara itu tak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Wahyuni meremang. Ia berjalan perlahan ke depan rumah, membuka sedikit tirai jendela. Tidak ada siapapun di luar, hanya sisa hujan dan langit senja yang muram menggantung. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lambat, seakan-akan datang dari sosok yang tak terburu-buru, tapi sangat yakin dengan kehadirannya. Pak Argowiono, ayah Wahyuni, berdiri dari sajadahnya. Ayah saja yang membuka, ucapnya lembut, mencoba menenangkan Wahyuni yang tampak gelisah. Sita menyusul mereka, langkahnya masih lemah tapi tekadnya kuat. Ia ingin tahu siapa yang datang malam-malam begini. Ketika daun pintu perlahan dibuka, semua napas tertahan. Seseorang berdiri di sana, sosok laki-laki kurus. Tubuhnya nyaris menghitam seluruhnya seperti kayu lapuk yang dibakar separuhnya. Kulitnya penuh luka bernanah dan bintil-bintil pecah. Dan bau amis serta anyir darah menyengat masuk ke rongga hidung mereka. Mata laki-laki itu kosong, tapi tajam menembus batin. Pak Argowiono menggigil. Tidak karena takut, tapi karena mengenali sosok itu. Kamu Tunggul. Suara ayah Wahyuni lirih pecah. Wahyuni menoleh cepat ke ayahnya. Sosok mengerikan di hadapan mereka adalah saudara ayahnya sendiri. Tunggul, anak angkat yang pernah tinggal bersama keluarga itu puluhan tahun lalu. Anak yatim yang dipelihara orang tua Argowiono setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Mereka tumbuh bersama seperti kakak dan adik, tapi semuanya berubah saat Tunggul dewasa dan tahu kenyataan bahwa dirinya bukan darah kandung. Ia pergi, marah, membawa luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Jadi ini semua perbuatanmu? Tanya Pak Argowiono. Suaranya berat, nyaris pecah. Matanya mulai basah bukan karena takut, tapi karena patah hati. Tunggul mengangguk lemah. Suaranya serak seolah lehernya kering oleh dosa-dosa yang berat. Jika seluruh keluarga Argowiono mati, warisan itu jatuh padaku. Itu yang dikatakan setan yang mengikat perjanjian denganku. Ia menunduk sejenak. Ia menatap lurus. Aku hanya ingin diakui, hanya ingin merasa punya hak. Tapi yang aku petik adalah kehancuran. Hasutan ini membutakanku. Wahyuni menutup mulutnya, air matanya tumpah. Sita menggenggam lengan ibunya yang nyaris ambruk. Mereka tidak pernah membayangkan luka yang disimpan lelaki ini sedalam itu. Ibu Wahyuni menahan napas, menyentuh pundak suaminya yang kini telah menangis. Isak tangis pria yang sudah terlalu lama menahan luka yang tidak dia sadari pernah ia ciptakan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Tunggul. Bahkan aku pernah memintamu tinggal di sini bekerja bersama kami. Aku tahu.
Tapi setan dalam diriku lebih kuat daripada akal sehatku. Ia berbalik perlahan melangkah menjauh, tubuhnya limbung seperti bayangannya menolak untuk menghilang. Sita merangkul ayahnya yang nyaris jatuh, suaranya pelan tapi tegas. Bapak, Mas Tegar bilang masih ada satu tugas yang belum selesai. Pak Argowiono terdiam, mengangguk dalam diam. Lalu berlari kecil keluar dari rumah, air matanya mengalir deras seperti hujan yang turun sore tadi. Tunggul! Tunggul berhenti tapi tak menoleh. Kau saudaraku, adikku. Kami memaafkanmu. Seketika tubuh Tunggul gemetar, ia menunduk dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ia menangis. Bukan karena penyesalan, tapi karena pengampunan yang tidak pernah ia kira bisa datang. Wahyuni dari balik jendela menatap punggung Tunggul yang perlahan menghilang dalam kabut senja. Ternyata benar kata Mas Tegar, ucapnya sambil menyeka air mata. Sita menoleh. Mas Tegar bilang apa, Dek? Balas dendam paling hebat adalah memaafkan. Satu gelas kopi masih berembun di sisi jendela warung Botun. Isinya telah tandas, hanya menyisakan jejak buih dari aroma khas yang menguar samar di udara pagi. Bukan sembarang kopi, ini kopi dari Batun yang entah kenapa hari ini terasa lebih harum, lebih hangat, lebih emosional. Botun, Tegar sudah datang? Tanya Wahyuni bergegas masuk bersama Sita. Napas mereka masih tersengal setelah kejadian cepat dari rumah. Botun yang sedang menyapu menoleh dan mengangguk kecil. Telat, Mbak, baru saja dia pergi. Tuh gelas kopinya masih hangat. Ia menunjuk gelas tunggal di meja, tempat favorit Tegar duduk setiap pagi. Pergi Tegar nggak kerja hari ini? Sita menyipitkan mata menatap bangku kosong seolah berharap sosok itu masih ada di sana. Nggak tahu, Mbak, cuma dia buru-buru banget habis baca koran itu. Ucap Botun sambil menyodorkan 2 gelas teh panas seperti biasa. Wahyuni dan Sita saling pandang. Lalu mereka mengambil koran yang terbuka di meja. Halaman dalamnya menampilkan sebuah berita yang langsung membuat napas mereka tercekat. Arak-arakan gaib. Warga mengaku melihat rombongan obor dan keranda mayat sebelum terjadi kesurupan massal. Gambar buram menunjukkan bayangan keranda yang ditandu dalam kabut malam, sementara sorotan obor tampak seperti mata dari dunia lain. Sita dan Wahyuni tidak dapat memastikan, namun mereka merasa kepergian Tegar ada hubungannya dengan artikel itu. Kabut pagi masih menyelimuti tanah perkuburan tua di pinggir hutan. Tak ada suara selain desir angin dan langkah pelan seseorang yang berjalan menyusuri lorong batu nisan. Di tangannya tergantung ransel lusuh dan rambutnya terikat rapi ke belakang. Tegar. Ia berhenti di depan sebuah makam tanpa nama. Nisan kayunya telah rapuh dimakan waktu, tapi dia tahu betul siapa yang terbaring di bawah sana. Pak, ucapnya lirih nyaris tak terdengar. Ia menunduk, jemarinya menyentuh tanah basah yang menutupi makam itu. Mereka muncul lagi. Matanya menatap kosong ke depan. Tapi dalam pikirannya, bayangan obor, keranda, dan tangisan masa lalu bergema. Tegar cuma mau hidup damai seperti yang Papa ajarkan dulu. Tapi kedamaian itu gak bisa datang kalau aku terus diam. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang semakin kencang. Tapi kepalanya dipenuhi kilasan-kilasan. Tubuh ibunya yang membeku ketakutan, Sita yang terbaring sekarat, Wahyuni yang hampir kehilangan segalanya. Semuanya karena satu hal. Mereka. Ini bukan balas dendam. Tapi kalau kutukan itu menyebar ke desa lain, ke anak-anak lain, aku gak bisa tinggal diam. Ia berdiri tegap. Helaan napas panjang ia keluarkan seperti melepaskan seluruh beban sekaligus memantapkan langkah baru. Izinkan Tegar mencari mereka, Pak.
agar janji ini terakhir. Setelah ini semuanya akan berakhir. Dari balik awan, matahari pagi mulai muncul perlahan, menyinari ransel lusuh di pundaknya dan sosok pemuda yang kini telah tumbuh jadi pelindung. Bukan hanya bagi keluarganya, tapi bagi desa-desa lain yang mungkin telah ditandai arak-arakan itu. Langkah tegar menjauh, meninggalkan pemakaman. Tapi tak ada kesunyian dalam langkahnya. Hanya tekad dan gema janji yang belum selesai ditebus. Tak ada satupun yang berani menyentuhmu atau keluargamu selama jenazah itu tetap kau simpan. Suara itu terdengar lirih namun berat, seolah menyatu dengan malam yang mencekam. Di tengah remang cahaya obor yang berkedip, seorang pria melangkah berat menuju sebuah jasad. Jenazah itu dibungkus kain kafan kusam bertuliskan aksara merah seperti coretan darah yang tak mengering. Di samping jasad berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, sorot matanya tidak menunjukkan belas kasihan. Ia hanya menunggu. Jadi ini jawabannya. Suara pria itu pecah, goyah ia menahan napas. Bau busuk dari jenazah membuat perutnya mual. Ia bahkan tidak tahu siapa mayat itu, tapi ia bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang jauh dari kematian biasa. Bawa pulang. Minta apapun padanya, perlakukan dia seperti Tuhan, kau tidak akan menyesal. Pria itu diam lalu mendengarkan tata caranya. Jenazah harus digendong, tidak boleh menyentuh tanah, harus dibaringkan di atas keranda bambu dan dimandikan setiap tengah malam menggunakan bunga-bunga tertentu. Dan yang terpenting, setiap 1000 hari seorang gadis perawan harus tidur di sampingnya. Putus asa, dendam, rasa malu yang telah dipendam bertahun-tahun, semua itu menutup mata pria itu dari logika dan nurani. Pintu rumah terbuka dengan keras, disusul dengan deru suara petir dan hujan deras yang mengguyur. Di ambang pintu, pria itu berdiri dengan pakaian basah kuyup, menggendong sesuatu yang mengeluarkan bau amis menusuk. Di belakangnya, kegelapan menggantung seperti ancaman. Istri dan anak perempuan terkejut, bingung sekaligus takut. Cepat siapkan bambu, buatkan keranda, teriak sang suami, matanya merah, napasnya berat. Pak, itu apa? Istrinya bertanya dengan suara gemetar. Ini adalah jalan keluar kita, Tuhan kita yang baru. Cepat! Di tengah hujan dan malam yang pekat, mereka membuat keranda dari bambu. Tidak satu pun dari mereka berani menolak. Menjelang tengah malam, jenazah itu dibaringkan di atas keranda, dimandikan lalu diselimuti kain kafan bertuliskan aksara darah. Pria itu berlutut di depan jenazah. Aku ingin seluruh keluarga Prawiryo mati. Istri dan anaknya ikut berlutut, mata sang anak berkaca-kaca. Anak laki-laki tertua mereka. Dia memperkosaku di lumbung padi. Dia membuangku seperti sampah. Kematiannya harus paling menyakitkan. Petir menyambar lagi. Kilat menerangi ruangan dan bayangan hitam muncul dari jasad itu. Tingginya nyaris mencapai langit-langit, wujudnya kabur. Hanya tampak senyum bengis dari mulut berlumuran darah. Mereka bertiga gemetar, tapi makhluk itu hanya lewat dan keluar rumah tanpa suara. Malam itu keluarga Prawiryo ditemukan tewas di rumah mereka. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Namun yang paling mengerikan adalah kematian sang anak sulung. Tubuhnya terpotong menjadi 7 bagian dan kepalanya tertancap di atap rumah menghadap ke langit. Kematian keluarga Prawiryo sebagai keluarga paling terpandang dan kaya di desa mengguncang semua orang, namun satu hal yang tidak terduga terjadi. Tak lama kemudian, satu keluarga yang dulu dihina, dipermalukan dan ditindas, kini bangkit
Mereka membangun rumah besar, menguasai tanah dan harta keluarga Prawiryo. Orang-orang mulai menyebut nama mereka dengan hormat, juga dengan takut. Trawisesa. Suara klakson bis yang melengking membujarkan tidur Tegar. Dia tersentak bangun dari mimpinya yang tak apa, hanya untuk mendapati dirinya masih di dalam bis yang penuh sesak. Bau minyak angin menyengat dari ibu-ibu yang sedang menahan mabuk perjalanan. Suara obrolan penumpang bersaut-sautan dan bulu ayam berterbangan dari keranjang penumpang di dekatnya. Ia menarik napas panjang, mencoba kembali bersandar. Tapi kenyamanan di bis ekonomi seperti itu memang lebih seperti harapan ketimbang kenyataan. Cangcimen, kacang kuaci permen. Suara pedagang asongan menggema dari lorong sempit bis. Di tengah desak-desakan penumpang yang berdiri, pedagang itu tetap memaksa masuk, menjajakan dagangannya dengan semangat. Tegar menyelipkan tangan ke saku celana merogoh uang Rp2.000. Mas Tegar, seru si pedagang asongan. Tumben jauh-jauh naik bis. Tegar hanya tersenyum kecut. Ada urusan? Alah, gaya naik bis keluar kota, emang punya duit? Goda si pedagang sambil tertawa kecil. Ucapan itu langsung mengubah ekspresi Tegar. Wajahnya cemberut. Ia pun menarik kembali uangnya dan menyimpannya ke saku. Loh, itu duit 2.000-an mau beli cangcimen toh? Tanya pedagang itu lagi. Nggak jadi, nggak punya duit. Tegar kesal, matanya melotot sebal. Pedagang itu hanya terkekeh sebelum turun di halte berikutnya. Tak lama kemudian kernet bis berseru dari depan. Terminal, tempat rusuh, minum-minum sama nakal, terminal. Seorang ibu-ibu menepuk lengan kernet itu sambil mencubit ringan. Ngawur kamu, Mas. Hehehe, bercanda Bu, biar gak tegang. Si kernet nyengir lebar. Bis berhenti. Tegar ikut turun, menjejakkan kakinya di terminal yang ramai. Ia membuka lembaran koran yang ia bawa sejak berangkat. Matanya tertuju pada satu berita utama. Arak-arakan gaib. Warga mengaku melihat rombongan obor dan keranda mayat sebelum terjadi kesurupan massal. Tegar membaca ulang paragraf demi paragraf dengan serius. Nama sebuah desa tertera jelas di sana, Desa Tegalwuru. Ia lalu menghampiri salah satu petugas terminal untuk bertanya. Sayangnya desa itu tidak dilewati kendaraan umum. Satu-satunya cara mencapainya hanyalah dengan berjalan kaki. Tegar mengangguk. Ia tidak keberatan, tapi perutnya mulai beronta-ronta meminta diisi. Perjalanan panjang dari kota membuatnya lapar, dan Rp2.000 tadi rasanya mulai terasa menyesal tidak digunakan. Dengan koran terlipat di tangan dan niat yang belum pudar, Tegar melangkah pelan, menyusuri jalan terminal menuju desa yang menyimpan cerita dan rahasia. Perut Tegar sudah mulai berteriak, meminta diisi sejak turun dari bis tadi. Ia menyisir deretan warung nasi di sekitar terminal, tapi sayangnya hampir semua penuh sesak oleh penumpang yang baru saja turun. Suara sendok beradu, aroma lauk pauk mengepul, dan obrolan ramai membuat perutnya makin meronta. Ia berjalan sedikit menjauh hingga matanya tertuju pada satu warung yang kecil. Sepi, tidak ada satupun pembeli, tapi terlihat bersih dan cukup rapi. Bu, nasi sayur berapa? Tanya Tegar sambil mendekat. 5.000 Mas, air putihnya gratis. Gelasnya di situ. Jawab ibu penjaga warung sambil menunjuk rak gelas. Yaudah, nasi sayur 1 ya Bu. Tegar duduk dan mulai bersiap makan. Sembari menunggu ia celingukan. Heran juga tempat ini nggak kelihatan menyeramkan, bahkan cukup nyaman dibanding warung lain. Kok sepi Bu, warung lain rame loh. Ia penasaran, sang ibu menghela napas. Ya beginilah jualan di terminal. Sama aja kayak di pasar, kalau kalah penglaris ya sepi begini. Ucapnya yang sambil menyajikan sepiring nasi dengan sayur dan tempe orek. Nggak semua soal penglaris Bu, ujar Tegar setengah menenangkan setengah mencoba sopan.
Ya tapi ndak bisa bohong mas, lihat aja tuh warung sebelah, udah kayak kondangan tiap hari. Lah saya nunggu nyamuk datang beli nasi. Kalau si ibu itu sambil duduk menemani, Tegar mulai makan pelan-pelan sambil mendengarkan curhatan ibu itu. Kalau masnya punya info penglaris yang manjur, bisik-bisik yo. Saya juga mau laris kayak mereka. Tiba-tiba Tegar menggebrak meja. Ibu beneran mau penglaris? Iya. Tanpa banyak bicara, Tegar berdiri dan kabur keluar dari warung, meninggalkan makanannya, bahkan tasnya masih di bangku. Ibu itu melongo. Beberapa menit kemudian Tegar kembali. Ia membawa plastik kresek kecil dan meletakkannya dengan hikmat di atas meja. Nah, ini penglaris yang ibu butuhin. Sang ibu membuka plastik itu. Isi dalamnya saset micin, kaldu bubuk, dan bumbu dapur. Ini mah micin. Iya, masalahnya warung ibu bukan kalah penglaris. Masakan ibu gak enak. Tegar kembali duduk melanjutkan makan dengan lahap. Kurang ajar kamu. Kalau gak enak kenapa dimakan selahap itu? Lapar bu, lapar. Ibu itu masih bingung tapi penasaran juga. Ia menyuap makanannya sendiri dan ekspresinya datar. Enak kok. Tegar tersenyum nyengir. Coba deh cobain nasi warung sebelah. Masih berani bilang itu enak atau enggak? Kesal si ibu pun meninggalkan warungnya sebentar dan kembali membawa satu bungkus nasi rames dari warung yang tadi ramai. Ia mulai makan dan baru satu suap ia terdiam tertegun. Enak toh bu? Goda Tegar sambil tersenyum jahil. Si ibu melirik tajam tapi tidak bisa menolak rasa gurih dari mulutnya. Ia terus makan hingga nasi rames itu habis tanpa sisa. Gimana? Pedas gurihnya sambal, oseng buncis yang masih krenyes, telur dadar lembut dengan jejak micin. Cinta pertama tuh bu. Cengir Tegar puas. Ibu itu menggebrak meja kali ini. Tapi ya lapar kok. Ia ikut kesal tapi juga pasrah. Tegar tertawa. Sudahlah bu, terima saja penglarisnya. Tenang, ini penglaris halal kok. Ia menunjuk logo halal di saset dengan gaya ala promosi produk di TV. Namun tiba-tiba wajah itu berubah merah. Matanya berkaca-kaca dan tidak lama air matanya menetes. Bu, kok malah nangis? Saya cuma bercanda loh. Tegar panik langsung gelagapan. Kenapa ndak ada yang pernah bilang makanan saya nggak enak? Usap ibu itu lirih sambil terisak. Waduh, ini bahaya. Gumam Tegar cepat-cepat merogoh saku. Bu, ini 5.000-nya, saya pamit yo. Tanpa pikir panjang, Tegar mengambil tasnya dan kabur lagi. Belum sempat melangkah keluar dari terminal, langkah Tegar terhenti. Suara riuh membuatnya menoleh. Ada kerumunan orang-orang yang berkumpul, saling dorong menatap ke satu titik di tanah dengan wajah ngeri. Sebuah mobil hitam melintas cepat meninggalkan sesuatu di tepi terminal lalu pergi begitu saja. Mayat, itu mayat. Bisik seseorang yang suaranya gemetar. Tegar ikut mendekat. Di hadapannya dua tubuh tergeletak kaku, dibungkus selimut lusuh. Bau busuk menusuk hidung. Orang-orang menutup hidung, bergidik dan perlahan mundur. Tapi Tegar justru melangkah maju, tatapannya tajam menembus selimut. Pikir itu bukan mayat. Dengan sigap ia membuka selimut itu, sontak kerumunan mundur serempak. Bukan mayat tapi dua perempuan masih muda, tubuh mereka kaku dan pucat, penuh borok dan nanah, mata melotot tak berkedip. Mereka masih bernapas, tapi nyaris tak terasa hidup. Santet, pasti santet ini. Bisik seseorang, yang lain hanya berdiri diam, takut, jijik enggan mendekat. Tolong bawa mereka ke tempat aman. Pinta Tegar. Tidak ada yang bergerak, bahkan beberapa mulai menjauh dan pergi satu persatu. Ayo bantu saya. Namun ia dapatnya tatapan was-was dan kalimat pelan. Jangan bawa ke tempat saya, nanti kita ikut-ikutan jadi korban. Tegar menggigit bibir. Ia paham korban santet bukan hanya menakutkan, mereka dianggap bencana yang bisa menular. Ia menunduk, kecewa, marah, bingung harus kemana membawa mereka. Hingga sebuah suara terdengar dari belakang.
Ada satu orang yang tersisa dari kerumunannya pergi meninggalkan tempat itu. Bawa ke warung saja. Tegar menoleh. Itu ibu warung sepi tadi yang nasi sayurnya masih lebih hambar dari air cucian beras. Tapi kini ia berdiri di antara kerumunan yang perlahan bubar. Baik Bu. Tegar mengangguk lega. Dengan susah payah ia menggendong satu persatu perempuan itu ke warung. Sang ibu sudah menggelar tikar pandan dan menutup sebagian pintu warungnya. Tegar menuangkan air putih, membacakan doa perlahan, lalu meminumkannya ke mulut para perempuan yang terbujur. Ibu warung itu hanya bisa membantu seadanya, mengambil air hangat, membasuh darah dan borok yang masih mengalir. Tubuh salah satu perempuan itu mengejang, nafasnya putus-putus. Lalu tenang, yang satunya menyusul. Nah, mereka kenapa? Mereka masih hidup Bu, tapi belum pulih. Ini baru permulaan. Tegar menempelkan jarinya di hidung salah satu perempuan, memastikan napasnya masih ada. Ibu itu memandang Tegar dengan heran. Sebenarnya Mas ini siapa toh? Saya Tegar Bu, di pasar desa saya cuma kuli panggul. Maaf, saya belum tahu nama Ibu. Raut wajah ibu itu langsung berubah. Belum tahu nama saya? Tanyanya setengah tersinggung. Ya belum Bu, Ibu aja belum ngasih tahu. Sang ibu menuju ke arah dinding warung dengan wajah kecut. Lah itu Mas, masa gak kelihatan? Spanduk besar terpampang jelas. Warung nasi Ibu Partini. Masih kurang besar. Ya mana tahu Bu, kirain itu nama pemilik lama atau nama ibunya Ibu. Ngawur, saya sendiri yang masak, saya yang jual. Saya Ibu Partini. Iya Bu, iya. Yang ada lagunya itu kan, Ibu kita Partini, putri sejati. Kartini Mas, itu Kartini. Bu Partini nyaris melempar sendok. Langit menjingga di ujung hari, tapi di dalam warung sempit milik Bu Partini, senja terasa lebih kelabu, hening, sunyi. Aroma anyir darah dan luka masih menggantung di udara. Dua perempuan asing terbaring kaku di atas tikar pandan. Tubuh mereka pucat, luka-luka bernanah masih tampak segar. Bu Partini terus merawat mereka dengan telaten meski rasa takut masih menyelusup dalam hati. Pintu warung terbuka tiba-tiba. Dapat Bu, seru Tegar sambil menaruh segenggam daun bidara, garam kerasak, dan benda-benda yang ia bungkus dengan kain mori tipis. Bu Partini memandang dengan ragu. Kamu serius bisa nyembuhin mereka? Tegar tidak langsung menjawab, yang menatap dua tubuh yang masih diam seperti mayat hidup itu. Saya nggak bisa Bu, saya cuma perantara, yang nyembuhin ya nyitain saya. Tanpa banyak bicara, Tegar mulai menyiapkan ritual. Ia mengucapkan doa lirih, lalu menyiramkan air campuran daun bidara dan garam dari ujung kaki ke tangan, lalu ke kepala masing-masing perempuan. Air dalam baskom perlahan habis mengalir membasuh luka-luka membusuk yang menyelimuti tubuh dua perempuan asing itu. Doa Tegar telah selesai, tapi keheningan belum benar-benar berlalu. Ia duduk kembali menyeruput kopi panas buatan Bu Partini. Suasana warung terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena malam yang mulai turun atau karena sesuatu yang belum pergi dari tubuh mereka. Lalu satu jari bergerak, disusul oleh tarikan napas berat seperti seseorang yang kembali dari jurang kematian. Mas Tegar, mereka sadar Mas. Seru Bu Partini nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua pasang mata perlahan terbuka. Bola matanya merah, kering seperti lama tidak digunakan. Keduanya saling melihat bingung gemetar. Ini di mana? Tanya salah satu dengan suara parau. Diminum dulu Mbak, pelan-pelan saja, jangan dipaksakan, ucap Tegar sambil menyerahkan 2 gelas air putih. Kedua perempuan itu serempak mundur saat melihat Tegar. Tubuh mereka kaku. Tatapan penuh teror tertuju pada Tegar, seolah tubuh kurus gondrongnya menyimpan bahaya. Gak usah takut Mbak, biar gondrong begini Mas Tegar ini yang nolongin kalian loh.
Bu Partini mencoba menenangkan. Mereka saling pandang. Ragu tapi perlahan satu tangan terulur mengambil gelas, lalu yang lain menyusul. Mereka minum pelan, gemetar seperti tubuh mereka sendiri tidak percaya bahwa cairan itu bisa masuk kembali. Kalian dibuang di terminal ini? Ucap Tegar lirih seolah tidak ingin menyakiti kenyataannya. Air mata mereka langsung menetes tanpa suara. Tangan gemetar memeluk diri sendiri. Bu Partini buru-buru memberikan sekotak tisu meski hatinya ikut tercekat. Lalu salah satu dari mereka bersuara, "Saya Darsi, ini adik saya Nini." Suaranya pecah di ujung kata. "Santet ini sudah menyerang kami sejak kecil. Waktu borok-borok itu muncul saya bahkan belum mengerti apapun. Bau amis dari tubuh saya bikin orang-orang takut, cuma Mbak Darsi yang mau ngerawat saya." Nini mengangguk pelan. Cerita mereka mengalir dalam nada mengerikan tentang tubuh yang perlahan membusuk, malam-malam yang dipenuhi ketindihan, bisikan-bisikan tak kasat mata, dan saat-saat kesurupan yang membuat mereka hampir dicekik oleh tangan mereka sendiri. Puncaknya beberapa tahun yang lalu, kami membatu, kaku seperti batang pohon. Tapi kami masih bisa mendengar semuanya, kami bisa melihat. Waktu itu, suara Darsi mulai bergetar. Orang tua kami memilih pergi, mereka membuang kami. Hening menggantung, tak ada kata yang cukup untuk membalas pengkhianatan semacam itu. Tegar hanya bisa menghela napas. Bu Partini yang biasanya cerewet kini hanya bisa menatap lantai dengan wajah muram. "Kalian sudah tidak mungkin pulang ke rumah," ucap Tegar dengan sorot mata yang berat. "Iya Mas, mereka sudah membuang kami." "Bukan karena itu." Tegar menatap mereka tajam, suaranya berubah serius, dalam. "Apa yang kalian alami bukan santet." "Maksud Mas?" Darsi dan Ningsi saling menatap kebingungan. "Kalian adalah tumbal." Ruangan mendadak terasa sesak. Tegar melanjutkan dengan suara yang dingin. "Orang di rumah kalian lah yang menjadikan kalian begini." "Yang benar Mas." Bu Partini spontak menyala, matanya membelalak. "Tapi luka-luka tadi borok itu..." Aku sangat paham tentang santet Bu, tapi ini beda. Luka mereka bukan luka dari kiriman, tubuh mereka dihuni, dijadikan tempat bermain setan peliharaan. Saat tubuhnya rusak, mereka dibuang seperti bangkai. Tegar memandang kedua perempuan itu. "Kalian masih punya adik?" Ada. Uni, dia masih 5 tahun. Suara Nini lirih nyaris tak terdengar. "Dia pengganti kalian." Jantung Darsi dan Nini seolah berhenti berdetak, napas tercekat. Di benak mereka wajah mungil Uni terbayang, polos tidak tahu apa-apa. "Katakan di mana rumah kalian, saya akan ke sana." Tegar berdiri, meraih tasnya. Ia berusaha menahan emosinya atas kenyataan ini. Tapi Mas, Bapak bukan orang sembarangan. Dia disegani di desa, dihormati." "Saya nggak peduli." "Rumah itu dijaga Mas, banyak orang yang babak belur karena coba melawan, termasuk keluarga kami sendiri." Tegar mengepalkan tinjunya di atas meja. "Saya tidak peduli." Agung Wisesa, rumah paling besar di desa Tegalwurung. "Nini." Darsi menatap adiknya panik. Tegar mendadak terdiam. Nama itu, desa itu, Tegalwurung, itulah tempat yang sejak awal menjadi tujuannya. Tempat yang menyimpan arak-arakan jenazah tak wajar di malam buta. Tempat ia tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan. "Nggak bisa dibiarkan Mbak. Harus ada yang hentikan Bapak. Kita ini cuma korban kecil, banyak yang sudah mati gara-gara dia." "Tenang, aku punya cara untuk menghadapi pengabdi iblis seperti dia." Tegar menyeringai, matanya membara. "Bukan aku yang akan mendatangi mereka, tapi mereka yang akan mendatangiku." Darsi menggigit bibirnya.
Mas hati-hati, keluarga Wisesa dilindungi jasad keramat. Yang Mas hadapi bukan semua manusia. Tegar langsung menoleh. Jasad keramat, kata itu menusuk pikirannya. Ia teringat pada iring-iringan jenazah di desanya. Penuh asap kemenyan, bunga busuk, dan suara gamelan yang berbalik arah. Ia tahu semua benang merah mengarah ke satu tempat. Kalian tinggallah di sini bersama Bu Partini sampai aku kembali. Apa tidak apa-apa, Bu? Warung ini sepi kok. Gak ada yang terganggu selama masih bisa bantu ibu bantu. Jawab Bu Partini sambil menepuk bahu mereka pelan. Tegar mengangguk. Ia tahu waktunya tidak banyak dengan air doa yang ia tinggalkan. Luka dan bau amis di tubuh Darsi dan Nini akan menghilang dalam 2 hari. Tapi luka di hati mereka mungkin tidak akan pernah menghilang. Saya pamit, Bu. Dan dengan langkah pasti, Tegar meninggalkan warung itu menuju desa Tegal Wurung. Desa yang tidak pernah ia lupakan. Desa yang menyimpan kutukan. Dan sebuah mayat yang tidak mau diam di dalam tanah. Di atas atap pos ronda, Tegar duduk bersila memandangi rumah terbesar di desa itu. Rumah megah berwarna kelabu dengan pagar besi tinggi. Halaman yang rapi dan lampu temaram yang tetap menyala walau sudah larut malam. Rumah keluarga Agung Wisesa. Nama itu sudah berkali-kali ia dengar, bukan hanya karena kekayaannya dan pengaruhnya, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Mas, kacangnya dimakan lagi nggak? Kalau nggak aku habisin ya. Suara seorang anak kecil memecah lamunan Tegar. Anak itu duduk di bawah di pos ronda yang dinaiki Tegar tadi. Jangan, itu uang terakhirku. Tegar langsung turun, wajahnya panik. Anak kecil itu bernama Gigi, warga lokal yang baru dikenalnya sore tadi. Polos, cerewet, dan sangat suka kacang rebus. Gigi, itu benar rumahnya Agung Wisesa? Tanya Tegar sambil menatap rumah besar itu lagi. Bener Mas, tapi kalau mau minta sumbangan jangan malam-malam gini ya. Tegar memukul pelan kepala Gigi. Enak aja, siapa yang mau minta sumbangan? Terus kenapa gembel kayak Masnya nyariin rumah orang kaya? Tegar nyaris memukul lagi, tapi urung bocah itu terlalu polos untuk dimarahi serius. Aku kesana bukan buat minta sumbangan. Aku mau cari demit. Oh, kalau demit di sana banyak. Mau kuntilanak, pocong, nenek ular, semua ada Mas. Kamu bercanda? Enggak, banyak warga yang lihat. Malah ada yang ngimpiin nenek ular 3 malam berturut-turut. Terus tiba-tiba rumahnya tumbuh tanaman berduri dari tembok. Tegar mengangguk-angguk. Kacang rebus yang ia belikan untuk Gigi ternyata tidak sia-sia. Anak ini bisa jadi informan yang lumayan. Malam itu Tegar mengitari rumah Wisesa 3 kali. Ia membawa sebuah kendi kecil berisi air doa dan memercikannya ke sudut-sudut yang hanya ia pahami maknanya. Setelah selesai, ia melangkah pelan meninggalkan halaman rumah itu tanpa jejak. Pagi harinya, suasana desa mendadak riuh. Warga berkerumun melihat seorang pria gagah dengan wajah merah padam mengamuk keliling desa. Agung Wisesa, keluar kau! Siapapun kau, keluar! Warga saling tatap, bingung dan ketakutan. Tidak ada yang tahu siapa yang ia cari. Tapi saat orang sebesar Agung Wisesa berteriak seperti itu, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Dari kejauhan Tegar menyaksikan semua itu sambil menyeruput kopi dari cangkir seng. Ia tersenyum tipis. Kamu udah taburin garam di halaman rumahmu? Tanya Tegar pada Gigi yang duduk di sampingnya. Udah Mas, kendinya juga udah saya kubur di halaman depan kayak Mas Tegar bilang. Ibumu udah gak gatal-gatal lagi toh? Kok Mas Tegar tahu? Sekarang gantian istrinya Pak Agung yang gatal-gatal. Itu santet Mas Tegar yang balikin ke Bu Agung. Ngawur. Yang nyebar garam siapa? Yang tanam kendi siapa? Iya aku. Nah berarti kamu yang balikin santetnya. Sana, tanggung jawab. Tegar mendorong Gigi ke arah kerumunan di mana Agung Wisesa masih mengamuk. Enak aja, aku masih anak kecil. Aku udah ikut-ikutan Mas.
Gigi langsung ngumpet di balik punggung Tegar, sementara Tegar tertawa terpinggal-pinggal. Hei kau, ngapain ketawa-tawa? Suara lantang itu memecah keramaian Agung Wisesa. Pria paling disegani di desa Tegalwurung melotot tajam ke arah seseorang di kerumunan. Tegar yang sedang menikmati suasana menoleh sambil menunjuk dirinya sendiri. Saya? Siapa lagi? Kau bukan orang sini kan? Bukan? Kau pelakunya, pasti kau yang... Disis Agung, suaranya tertahan namun jelas terdengar. Tegar mengangkat alis, wajahnya berubah serius. Pelaku? Pelaku ini maksudnya... Dengan santai ia melempar sebuah koran ke tanah. Koran itu terbuka menampilkan artikel. Arak-arakan jenazah misterius, surupan massal, korban jiwa. Itu bukannya kejadian minggu lalu? Bisik seorang warga. Surupan massal sampai ada yang mati. Suasana jadi riuh oleh gumaman penuh rasa ingin tahu. 2 perempuan dibuang di terminal. Mereka bilang jasad keramat disimpan di rumah ayahnya. Rumahmu, kau yang memanfaatkannya kan? Wajah Agung memerah, suara warga makin ribut. Bener juga ya, yang mati dan kerasukan itu musuh-musuh Pak Agung. Iya, aneh banget yo. Agung Wisesa mengangkat tongkat kayu kebanggaannya, wajahnya menegang. Bukan aku. Besok kalian boleh periksa rumahku. Silahkan cari jasad itu kalau berani. Tegar hanya menyipitkan mata. Semalam ia sudah menerawang rumah megah itu dan melihat sendiri jasad aneh berbalut kain tua itu. Tapi kalau begitu, kenapa Agung Wisesa begitu percaya diri? Baiklah, Celetuk salah satu warga. mumpung besok libur kita ramai-ramai ke rumah Pak Agung sekalian silaturahmi. Agung Wisesa menghentakkan tongkatnya 3 kali ke tanah, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa meninggalkan kerumunan. Tegar memadang punggung Agung dengan mata tajam. Mas, berarti dia yakin gak ada mayat di sana? Bisik Gigi, anak kecil yang selalu menempel pada Tegar sejak tadi. Tegar menggeleng, wajahnya serius. Bukan, dia yakin karena sebelum besok kita yang ada di sini akan mati. Gigi langsung pucat, tapi warga mulai membubarkan diri, menganggap semua itu sekedar drama tengah malam. Mas Tegar bercanda kan? Tegar hanya menjawab dengan gelengan kepala. Dia manusia biadab, Gigi, dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini. Sebelum Tegar menjawab, seorang pria tua mendekati mereka, rambutnya putih, sorot matanya tajam tapi penuh ketenangan. Maksud masnya apa? Mbak Setio, seru Gigi. Ia langsung mencium tangan orang tua itu. Ini Mbak Setio, sesepuh desa. Waktu kejadian kesurupan beliau yang bantuin warga. Saya Tegar, Mbah. Cuma numpang lewat. Numpang lewat kok bikin keluarga Wisesa kalang kabut. Saut Mbak Setio sambil tersenyum. Tegar hanya garu-garu kepala malu. Mampir ke rumah yuk, ngobrol di rumah lebih enak. Wah, ndak usah Mbah, nanti merepotkan. Yakin? Singkong Mbak Setio enak loh, panenan sendiri. Kalau gitu kayaknya saya harus mampir deh Mbah. Nggak sopan nolak rezeki. Benar saja, di rumah Mbak Setio singkong rebus sangat disajikan dengan teh gula batu. Istri Mbak Setio yang berambut perak tersenyum ramah. Makan yang banyak, kalau kurang tinggal panen lagi di kebun. Tanpa ditawari 2 kali, Tegar dan Gigi langsung makan lahap. Suasana hangat dan santai, seolah tidak ada ancaman apapun di luar sana. Sampai Tegar melihat memar biru pekat di lengan istri Mbak Setio, seperti luka lama yang enggan sembuh. Mbah, ngapunten, ucap Tegar. Ia mengambil segelas air putih, membisikkan doa, lalu menyiramkannya perlahan ke arah sang istri. Istri Mbak Setio meringis, tapi tak lama kemudian memarnya memudar perlahan. Rasa nyeri di wajahnya pun sirna, berganti kelegaan. Mbak Setio menatap tak percaya. Kau bukan sekedar orang biasa ya, Nak Tegar. Tegar hanya tersenyum kecil.
dan kembali makan singkongnya seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, Tegar ini siapa toh? Saya. Tegar tersenyum kecil menunjuk dirinya sendiri. Cuma kuli panggul di pasar, Mbah, bukan siapa-siapa. Mbah Setio terkekeh kecil sambil mengelus janggut putihnya. Saya juga belajar soal klenik lo, tapi bertahun-tahun saya belum bisa nyembuhin istri saya sendiri.